Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Dwiki Satrio Gunawan, number NPM 2441138, Class Management 24C. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi mikro dan 10 prinsip yang ada dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi individu dan perusahaan, terutama dalam hal mengalokasikan sumber daya produksi. Ekonomi mikro juga mempelajari perilaku konsumen dan produsen, serta interaksi ekonomi antara keduanya. Selanjutnya, 10 prinsip yang ada dalam ekonomi mikro. Yang pertama, keputusan berdasarkan trade-off. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Pilihan yang diambil akan mempunyai konsekuensi, yaitu pengorbanan terhadap pilihan lain yang tidak diambil. Misalnya, seorang yang memutuskan untuk membeli mobil harus mengorbankan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Kemudian yang kedua, biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa lain. Biaya peluang dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau peluang. Misalnya, biaya peluang untuk membeli mobil adalah uang yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Waktu yang dibutuhkan untuk merawat mobil dan energi yang dibutuhkan untuk mengemudikan mobil. Nomor 3, marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. Jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka ia akan memilih barang tersebut. Nomor 4, berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, dan fasilitas yang tersedia. Nomor 5, respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif, baik insentif positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat diri seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. Nomor 6, aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapat manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Nomor 7, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. Nomor 8, pemerintah meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Nomor 9, kegagalan pasar dapat terjadi.
Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, nomor 10, pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan pajak. Pemerintah ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. The following is the explanation that I can convey, and I thank you. See you.